Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-9 mata kuliah kita. Topik pembahasan kita pada minggu kali ini adalah tentang roots or radicals. Jadi, roots dan radicals ini sebenarnya adalah dua hal yang tidak berbeda. Keduanya adalah hal yang sama, yang mana kita pakai dalam mengucapkan operasi dari bilangan berakar. Seperti itu. Jadi kalau minggu lalu kita membicarakan tentang bilangan berpangkat, nah minggu ini kita bicarakan tentang bilangan berakar ya, atau dalam bahasa Inggrisnya dia adalah inversion of exponentiation. Ini sendiri adalah operasi kebalikan dari bilangan berpangkat atau akar pangkat ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sempat sebutkan. A diakarkan dengan N. Jika hasilnya adalah B, maka itu adalah sebuah konversi dari B pangkat N sama dengan A. Jadi kalau misalnya kemarin kita membicarakan tentang kita berikan contoh saja. Berarti di sini saya contohkan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 8. Proses multiplication atau perkalian dari bilangan yang sama. Jadi jika bilangan samanya itu adalah 2 di sini, kemudian dipangkatkan 3 atau dikalikan 3 kali dengan bilangan tersebut, maka hasilnya adalah 8. Maka kalau kita konversi, kalau kita rubah dia dari pangkat ini menjadi akar, maka bentuknya menjadi akar dari hasilnya tadi 8 diakarkan dengan 3, yang pangkat tadi menjadi akar sekarang, maka hasilnya adalah 2 atau base dari bilangan pangkat tadi. Saya rasa teman-teman sudah cukup familiar ya dengan operasi akar ini. Nah, dalam root sendiri beberapa istilah yang ingin saya kenalkan adalah misalnya dalam bentuk A diakarkan N seperti ini adalah bentuk radical expression atau radical form. Kita bisa bilang ini adalah bentuk radikal. Lengkapnya semua ini adalah bentuk radikal. Kemudian kalau kita pecah sedikit, akarnya sendiri itu disebut dengan radical atau root sign, radical sign atau root sign. Jadi boleh teman-teman menyebutkannya dengan root, bisa juga disebutkan dengan radical. Kemudian untuk A-nya sendiri atau bilangan yang kita akarkan tersebut itu disebut dengan radicand. Selanjutnya akarnya sendiri, N di atas itu, nah itu disebut dengan indeks. Nah, saya kasih contoh di sini. Jika tanda akarnya ini adalah root sign, begitu, maka A plus B yang ada di dalam akar ini, nah ini disebut dengan radicand. Kemudian untuk akar 3-nya sendiri, di sini angka 3-nya sendiri disebut dengan indeks. Selanjutnya, jika A diakarkan dengan N itu kita sebut dengan radical expression atau radical form, maka saya rasa teman-teman sudah pernah melihat bentuk ini juga. Ya, jadi bentuk akar itu bisa dijadikan bentuk eksponen. Ini adalah bentuk roots atau radical. Ini bisa dijadikan bentuk exponential atau bentuk power, kemarin kita sempat pelajari ya. Jika X diakarkan dengan N, maka X diakarkan dengan N tersebut bisa kita baca juga menjadi X pangkat 1 per N. Seperti itu, X pangkat 1 per N. Atau bisa dibilang X pangkat 1 per N tersebut atau X to the power of 1 over N itu adalah X pangkat 1 diakarkan dengan N. Saya rasa teman-teman cukup familiar dengan
bentuk ini ya. Nah, bentuk ini dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan exponential form. Kalau yang di atas adalah radical form, maksud saya radical form atau roots form juga boleh. Maka ketika kita menjadikan bentuk roots tadi menjadi bentuk pangkat pecahan seperti ini, nah maka pangkat pecahan itu disebut dengan exponential form. Jadi powers with fractional exponents itu untuk penjabaran dari pengertian exponential form. Powers with fractional exponents, bentuk berpangkat, bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan, seperti itu. Kemudian kita lihat sedikit dari bentuk-bentuk radicans. Kalau teman-teman sempat ingat, radicans itu adalah bilangan di dalam akar yang kita mau cari hasilnya tersebut. Nah, ada beberapa bentuknya. Di sini saya sebutkan dua. Pertama adalah bentuk perfect square. Perfect square ini adalah angka-angka yang ketika dipangkatkan dua, di sini disebut dengan square ya. Square maksudnya adalah akar duanya, bilangan sesuatu diakarkan dengan 2, itu adalah square, perfect square. Jadi ketika kita melihat angka-angka contohnya di sini, maka ini adalah perfect square. Kenapa? Karena dia hasil akar 2-nya itu sempurna. Jadi ketika 4 kita akarkan 2, maka itu hasilnya adalah 2. Kemudian 9 diakarkan 2, hasilnya adalah 3. And then 16 diakarkan dengan 2, maka 4. Kemudian 25 diakarkan dengan 2 sama dengan 5, dan seterusnya, etc. Saya rasa ini cukup jelas. Kemudian yang satunya lagi adalah imperfect square-nya. Jadi imperfect square itu adalah bilangan-bilangan yang ketika diakarkan itu tidak bisa disimplify dengan sempurna atau tidak bisa disederhanakan dengan sempurna. Seperti tadi di sebelah kiri, perfect square itu hasilnya sempurna, habis diakarkan. Jadi 4 diakarkan 2 itu habis, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk imperfect square itu tidak habis. Jadi misalnya akar dari 10 itu kan tidak bisa dipecah, karena akar 10 ini ketika dipecah hanyalah akar 2 kali 5. Sementara 2 kali 5 di sini adalah bukan sebuah bilangan yang perfect square atau yang bisa kita kalikan. Maksudnya yang punya pangkat sendiri, seperti 2 pangkat 2 itu kan hasilnya adalah 4, maka 4 adalah hasil pangkat yang sempurna dari 2, seperti itu, pangkat 2 yang sempurna dari angka 2. Sementara 10 itu tidak ada. Kemudian 12 jika disederhanakan atau if we simplify atau kita simplify, maka 12 ini adalah 4 dikali 3, boleh. Jadi akar dari 4 dikali 3. Yang bisa disimplify di sini adalah akar 4-nya. Akar 4-nya. Jadi akar 4-nya jika dikeluarkan hasilnya adalah 2, kemudian akar 3-nya tetap tidak bisa disederhanakan, seperti itu. 2 akar 3. Sama halnya dengan 20. Di sini akar 4 kali 5 misalnya. Saya pakai angka 4 terus karena ketika mengerjakan akar kita harus memakai perfect square terlebih dahulu kan ya. Jadi saya memakai angka perfect square dulu, baru dikali dengan angka yang tidak perfect square-nya tadi. Jadi di sini 4 kali 5, saya keluarkan 4-nya menjadi akar dari 4 adalah 2, maka di sini menjadi 2 akar 5 dan seterusnya kalau teman-teman perhatikan. Nah, jadi saya rasa sudah cukup jelas insyaallah untuk perfect square dan imperfect square. Nanti kita akan bertemu dengan banyak soal latihan yang mana akan menginclude atau menyantumkan kedua dari bilangan bentuk radicans ini. Selanjutnya di sini adalah bagaimana cara kita mengucapkan radicals atau roots tadi.
Di sini teman-teman lihat yang pertama dulu, ada akar dari X. Nah, pada umumnya akar itu adalah akar 2 ya. Sehingga kalau melihatnya ada tulisan akar di sini tanpa ada indeksnya, jadi jika indeksnya tidak ada, maka itu sudah secara umum diasumsikan dengan square root atau akar 2. Jadi di sini akar 2 dari X misalnya, maka ini disebutkan dengan square root of X. Square root of X. Kemudian untuk akar pangkat 3 dari Y, di sini akar pangkat 3 dari Y, maka disebut dengan cube root of Y. Cube root of Y. Selanjutnya, jika di sini indeksnya adalah n atau angka berapapun selain angka 2 dan angka 3, maka di sini kita akan menggunakan ninth. Ini maksudnya adalah menggunakan ordinal number. Memakai ordinal number. Jadi teman-teman akan memakai karena ini dimulai dari 4, jadi kita akan memakai 4th, 5th, 6th, 7th, seperti itu. Saya berikan contoh di sini. Maka akan memakai 4th atau disingkat 4th, kemudian 5th, ada juga 5th disingkat jadi 5th, kemudian ada 6th disingkat menjadi 6th, dan seterusnya, etc. Jadi kita akan memakai ordinal number tersebut. Apabila teman-teman merasa kesulitan mengucapkan square dan cube ini, sebenarnya ini sudah versi yang sering sekali dipakai oleh native. Cuman kalau di kelas teman-teman merasa kesusahan menyebut square dan cube, maka saya perbolehkan memakai second. Kalau square berarti menjadi second root of X, kemudian cube-nya menjadi third root of Y. Saya bolehkan untuk dipakai di kelas. Selanjutnya, yang terakhir di sini, ya, apabila akar 5 dari X pangkat 2 dikali Y pangkat 3, maka pertama sebutkan dulu akarnya tersebut, fifth root of, jadi fifth root of, kemudian disambung dengan radicansnya tadi, x squared atau x to the power of 2, x squared times y cubed times y to the power of 3 juga boleh. Fifth root of x squared times y cubed, itu adalah cara pertama. Kemudian cara kedua boleh menggunakan fifth root of x to the power of 2 times y to the power of 3. Atau ada juga cara yang selanjutnya di sini, kita memakai in bracket. In bracket itu maksudnya ya dalam apa? Digolongkan bersama-sama. Jadi di sini maksudnya adalah x kuadrat y pangkat 3 dikurungkan kemudian diakarkan dengan 5. Sama. Jadi untuk penyebutannya sendiri adalah fifth root of x squared times y cubed in bracket, atau fifth root of x to the power of 2 times y to the power of 3 in bracket. Seperti itu. Teman-teman bisa coba untuk latihan, pause videonya dulu, kemudian latihan menyebutkan bagaimana cara menyebutkan radicals ini. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh pengerjaan yang akan saya berikan bersama dengan cara pengucapannya. Untuk soal pertama di sini saya langsung menggunakan angka, akar dari 36. Kita cari dulu hasilnya. Ya, akar dari 36 sudah pasti itu adalah 6. Ya, karena 36 adalah perfect square dan dia adalah 6 kalau kita jabarkan menjadi exponential, dalam bentuk eksponen maksud saya, maka 6 6 to the power of 2 equals 36, atau 6 to the power of 2 is equal to
36. Maka ketika 36 atau 36 diakarkan, maka hasilnya adalah 6-nya tadi. Nah, ini dalam bahasa Inggris, maka akan saya sebutkan dengan, tolong didengarkan baik-baik. The square root of 36, saya langsung sebutkan akarnya. The square root of 36 is equal to 6. Seperti itu. Cukup sederhana. Kemudian bagaimana jika saya menggunakan sebuah imperfect square? Kalau saya memakai imperfect square di sini, maka di sini adalah saya kerjakan dulu. Maka akar dari 24 di sini adalah akar 4 dikali 6. Ketika saya simplify lagi, maka ini menjadi 2 akar 6, karena akar 4-nya tadi bisa habis menjadi 2. Menghasilkan 2. Maka di sini untuk pengucapannya bisa saya pakai the square atau the second, boleh kalau teman-teman mau pakai second. Saya sendiri pribadi cukup nyaman dengan memakai kata square, jadi saya akan pakai square. The square root of 24 is equal to, di sini saya tulis sama dengan saja, is equal to the square root of 4 times 6. The square, saya ulangi, the square root of 24 is equal to the square root of 4 times 6 is equal to 2 times the square root of 6. Saya ulangi, the square, di sini saya akan buat di sininya dulu. Saya akan buat kalimatnya dulu. 2 times the square root of 6. Ya, jadi kalau secara sempurna, maksud saya secara lengkap, saya akan menyebutnya dengan the square root of 24 is equal to the square root of 4 times 6 is equal to 2 times the square root of 6. Seperti itu. Kemudian jika bentuknya adalah bentuk imajiner seperti ini, maka ini bisa disebutkan dengan the fourth, atau saya tuliskan di sini fourth, seperti itu. The fourth root of, kemudian kita sebutkan radicansnya, the fourth root of m cubed atau m to the power of 3 boleh, times 9 to the power of 8. Jadi penyebutannya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya silahkan teman-teman latihan. Seperti biasa, latihannya ini silahkan direkam, kemudian dikirimkan ke WA saya. Seperti biasa. Ada 3 soal di sini. Ya, jadi yang pertama adalah dalam bentuk exponential form. Jadi silahkan teman-teman cari hasilnya dulu. Seperti contoh saya tadi, cari hasilnya terlebih dahulu, kemudian baru dibaca. Dibaca dari soalnya. Jadi contoh jika saya pakai bahasa Indonesia, silahkan teman-teman translatekan seperti itu. Jadi 125 pangkat 1/3 sama dengan bla 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 sama dengan
bla 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 bla, berapa hasilnya juga. Tolong dibaca. Seperti contoh saya tadi ketika saya mengerjakan akar 24. Seperti itu ya, ketika saya mengerjakan akar 36 dan akar 24. Untuk nomor 2, ini juga sama seperti yang di atas, dicari hasilnya dulu. Cari hasilnya dulu, kemudian baru dibaca. Semua, dibaca soalnya, kemudian dibaca juga hasilnya. Dan cara pengerjaannya seperti tadi, seperti di akar 36 dan akar 24. Kemudian untuk soal ketiga cukup dibaca saja. Lagi-lagi saya harus bilang persis seperti yang misalnya saya contohkan tadi juga di contoh saya di slide sebelumnya, ketika saya mengucapkan akar pangkat 4 dari M pangkat 3 N pangkat 8 seperti tadi. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan pada pertemuan ini bermanfaat. Thank you for attending the class and see you.